Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini admin kembali lagi buat bahas-bahas putar Mobile Suit yang sudah admin rangkum dalam Gali Gundam. Nah, di Gali Gundam kali ini kita akan bahas sesuai dari requestan kalian yang sudah masuk di kolom komentar sebelum-sebelumnya ya, yaitu bahas soal Gundam F90. Oh ya, pembahasan kita kali ini belum admin ambil lewat hasil polling ya. Mungkin bisa jadi di video berikutnya. Pembahasan akan admin ambil dari polling yang sudah admin posting di YouTube. Jadi pantengin terus aja di kolom postingan di YouTube ini ya. Oke, balik lagi. Nah, sebelum kita bahas ke pembahasan, seperti biasa admin mau ngingetin dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini. Untuk terlebih dahulu tekan tombol subscribe di bawah video ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Kalau sudah, yuk langsung gas aja kita bahas. Oke, Gundam F90 merupakan mobil suit tempur tipe Gundam yang didesain khusus dengan ukurannya yang mungil sebagai bagian dari sebuah proyek yang diberi nama Formula Project. Proyek pengembangan mobil suit dengan ukuran kecil dengan tujuan untuk menghemat biaya pengeluaran militer Federasi yang selama bertahun-tahun telah melewati berbagai situasi peperangan. Nah, untuk itu di sini Formula Project atau proyek Formula muncul sebagai proyek pengembangan terbarukan yang nantinya membawa arus perubahan baru dalam pembuatan mobil suit dengan ukurannya yang kecil. Nah, proyek ini awalnya diajukan oleh perusahaan penelitian dan pengembangan senjata bernama SNRI atau SNRI yang merupakan kepanjangan dari Strategic Naval Research Institute, perusahaan milik pemerintah Federasi yang sudah diakuisisi sejak tahun Universal Century dimulai. Meskipun pada awalnya SNRI sendiri tidak bergerak secara khusus dalam pengembangan mobil suit. Jadi sekitar awal tahun UC 0100, tepatnya di tahun UC 0102, perusahaan SNRI yang pada saat itu lebih terfokus kepada urusan strategi pertahanan Federasi mengusulkan sebuah proyek pengembangan mobil suit dengan ukuran kecil kepada Federasi dengan tujuan untuk menghemat biaya perang militer Federasi yang semakin lama semakin menipis akibat peperangan besar yang terus terjadi. Nah, usulan tersebut diterima Federasi, namun proyek tersebut di bawah kendali Anaheim Electronic yang memang saat itu mendominasi perdagangan pasar dan kerjasama dengan Federasi dalam hal mobil suit. Nah, dari proyek tersebut Anaheim Electronic berhasil menciptakan mobil suit RGM-109 Heavy Gun yang mengadopsi bentuk dari Jagen namun dengan ukuran yang kecil. Ya, bisa dibilang semacam miniaturisasi dari Jagen gitu. Nah, namun terciptanya mobil suit tersebut rupanya tidak sesuai dengan harapan SNRI yang telah mengusulkan pengembangan proyek ini. Banyak spesifikasi dari Heavy Gun yang tidak sesuai dengan standarisasi yang diharapkan oleh SNRI. Sehingga pada akhirnya SNRI mulai mengerjakan proyek pengembangan mobil suit ini secara mandiri yang diberi nama proyek Formula atau Formula Project. Nah, pada saat yang sama juga Anaheim juga merancang proyek pengembangan mobil suit lainnya, meskipun ujungnya proyek pengembangan SNRI melalui proyek formulanya ini yang justru berhasil memukau Federasi. Nah, proyek formula ini berhasil menghasilkan sebuah mobil suit dengan ukuran 15 meter alias mungil jika dibandingkan jenis-jenis Gundam lainnya, namun dengan output kinerja yang lebih memuaskan, yakni Gundam F90 atau Formula 90. Nah, semenjak saat itu monopoli pasar dari Anaheim Electronic ini mulai tersingkir semenjak SNRI hadir dengan membawa perubahan baru dengan proyek mobil suit kecil Gundam F90 tersebut. Nah, Gundam F90 sendiri dapat dikatakan sebagai mobil suit yang serbaguna karena memiliki sejibun peralatan muatan yang memang dirancang untuk menangani berbagai situasi yang berbeda, yang mana fitur semacam ini dinamakan dengan Mission Pack. Nah, Mission Pack sendiri tipenya ada banyak, terdapat 26 jenis tipe yang namanya disesuaikan dengan huruf abjad alfabet, yakni A sampai Z. Contohnya aja tipe A yakni tipe Assault merupakan peralatan unit Mission Pack yang digunakan pada saat pertempuran jarak jauh. Lalu contohnya lagi kayak ada tipe E atau elektronik yang digunakan pada saat pertempuran medan yang menggunakan elektronik. Contohnya kayak pengumpulan informasi intelijen dari pangkalan musuh melalui radar dan sejenisnya. Ya, pokoknya mission pack yang terdapat di Gundam F90 ini buat admin paket komplit. Apapun situasi dan kebutuhannya, F90 ini selalu punya solusi. Bayangin aja ada 26 jenis tipe yang dapat dipasangkan ke Gundam F91 ini. Oh ya, buat admin sederhananya mission pack yang terdapat dalam Gundam F90 ini kayak semacam Strike Gundam gitu ya di Gundam Seed. Kan Strike Gundam punya tuh perlengkapan tambahan yang dinamain Striker Pack. Nah, di F90 ini kurang lebih ya sama kayak gitulah, cuman di F90 sendiri jumlahnya tipenya nggak ngotak banyaknya. Oh ya, untuk mengontrol mission pack tersebut sekaligus juga sebagai kontrol komputer gitu, Gundam F90 dilengkapi juga dengan fitur neurokomputer atau sederhananya semacam perangkat AI buatan. Nah, jadi Gundam F90 ini dilengkapi dengan kepribadian semu yang nantinya memungkinkan Gundam F90 dapat mengidentifikasi suatu pertempuran. Nah, uniknya dari fitur semacam ini ialah bahwa perangkat semacam ini dibangun berdasarkan kepribadian semu pilot legendaris Gundam, yakni Amuro Rai dan rivalnya Komet Merah yakni Char Aznable. Jadi program kecerdasan buatan atau AI ini yang dipasangkan pada Gundam diprogram berdasarkan ingatan pertempuran Amuro dan Char.
Ya canggih juga ya. Nah, selain dari adanya fitur tersebut, fitur yang tidak kalah menonjolnya juga dan menjadi fitur yang menjadi terobosan dalam Gundam 1 ini ialah adanya penggunaan micro honeycomb yang membuat Gundam F90 dapat tercipta dengan ukurannya yang hanya sekitar 15 meter, namun dapat mencapai pengurangan berat yang sangat luar biasa ringannya, namun juga memiliki kekuatan armor yang lebih tinggi. Makanya nih Gundam bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit ya. Ukurannya yang kecil bukan berarti nih Gundam kualitasnya jadi rendahan, tapi justru lebih mantep gitu dibandingkan mobil suit ukuran 15 meter ke atas. Oh iya, kalau bahas soal bentuk nih, Gundam S90 buat admin sendiri ngambil bentuk yang nggak terlalu lebay. Bentuknya ini kokoh serta nggak neko-neko untuk ukuran mobil suit kecil. Sekilas kalau diperhatikan memang agak mirip kayak Gundam Alex gitu ya, tapi versi lebih rampingnya. Ya mungkin karena F90 juga ngambil dominasi warna biru kayak Gundam Alex kali ya. Tapi sejauh ini admin masih senang aja tuh sama bentuk desainnya. Oke, lanjut lagi. Nah, Gundam F90 sendiri dapat kita lihat original story-nya di manga Mobile Suit Gundam F90 yang dirilis pada tahun 1990, yang menceritakan cerita dari UC di tahun UC 0120, di mana 2 dari 3 unit F90 yang diproduksi sedang diuji cobakan melalui uji coba latihan oleh pilot pengujinya bernama Dave Stallion dan Sid Ember, yang tergabung ke dalam grup ke-13, Experimental Battle Group, yang ditempatkan di kapal Recalum Class Admiral T6. Nah, diceritakan di tengah-tengah latihan mereka, tiba-tiba sebuah serangan menghantam mereka, yang mana serangan tersebut rupanya berasal dari kelompok sisa-sisa Zion yang menetap di Mars yang disebut sebagai Oldsmobile. Nah, serangan tersebut membuat pasukan dari Oldsmobile berhasil mengambil unit 2 dari Gundam S90 yang dipiloti oleh Sid Ember. Sedangkan F90 unit 1 yang dipiloti oleh Dave Stallion berhasil bertahan hingga akhir. Nah, di cerita manga ini, akhir cerita akan ditutup dengan pertempuran F90 unit 1 yang dipiloti oleh Dave Stallion melawan F90 unit 2 yang sudah dicuri oleh kelompok Oldsmobile yang sudah dirubah ulang dengan nama OMS-9R Gundam F90 yang dipiloti oleh Letnan veteran bernama Boss yang melakukan pengkhianatan terhadap Federasi karena obsesinya terhadap Gundam. Nah, akibat pertempuran tersebut, Gundam F90 rusak berat, namun nantinya diperbaiki yang ditunjukkan kembali dalam waktu UC 0122 yang terdapat dalam game Mobile Suit Gundam F91 Formula Report 0122. Nah, F90 juga muncul di manga Mobile Suit Gundam F90 Vestas Formula yang menjelaskan prequel dari manga Mobile Suit Gundam F90 yang berlatar waktu di UC 0112. Oh ya, buat admin cerita dari Gundam F90 ini cukup menarik ya. Admin harap kedepannya sih bakal dibuat OVA-nya gitu. Mengingat jalan cerita dari manganya yang enak aja buat diikutin. Kita nggak dibikin bingung sama teori-teori ini type gila yang kesannya Gundam bukan lagi soal pertempuran antar mesin tempur, tapi lebih ngarah ke fenomena-fenomena magic di luar dari akal manusia. Oh ya, bahas soal persenjataan. Nah, soal persenjataan yang terdapat dalam Gundam F90 ini sendiri sebenarnya ya umum-umum aja, kayak ada Falcon Gun, terus ada Beam Saber beserta shieldnya, serta Beam Rifle. Tapi yang bikin nih Gundam jadi spesial ya karena ada mission pack-nya yang dapat dipasangkan di seluruh hardpoint yang jumlahnya 11 yang terdapat dalam armor F90. Ya, secara keseluruhan buat admin sendiri nih Gundam bisa dibilang sebagai perintis dari sebuah proyek mobile suit kecil milik Federasi yang bisa dikatakan berhasil dalam pengerjaannya, yang nantinya menciptakan perubahan besar di era pertempuran UC berikutnya. Hal ini dibuktikan melalui proyek formula yang kemudian dilanjutkan lagi yang menghasilkan Gundam F91 yang menerapkan teknologi yang jauh lebih revolusioner. Gundam F90 ini juga bisa dikatakan sebagai dasar dari terciptanya proyek pengembangan mobil suit tipe Gundam dengan ukuran kecil seperti halnya Crossbone Gundam hingga Victory Gundam. Makanya kalau diperhatikan, setelah peristiwa yang terjadi di Hathaway, terkhusus setelah UC 110, kita lebih banyak diperlihatkan bentuk mobil suit yang mungil-mungil gitu. Ini yang juga nunjukin bahwa perkembangan teknologi di Universal Century terus berjalan dengan berbagai perubahan teknologinya. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang bisa admin bahas di video kali ini. Karena pada dasarnya admin juga manusia penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki ataupun dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian mau ngasih saran ke admin bahas apa berikutnya, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!